Pertanyakan celana dalam Putri Chandrawati, Kamarudin, kelaminnya lecet tidak? Kamarudin Simanjuntak, pengacara keluarga Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat berdebat panas dengan Febri Diansyah, kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati mengenai tudingan pelecehan seksual. Kubu Ferdi Sambo menuding Brigadir J dituding melakukan kekerasan seksual kepada Putri saat di Magelang pada tanggal 7 Juli tahun 2022. Untuk pembuktian, Kamarudin meminta visum yang menunjukkan adanya pemerkosaan terhadap Putri Chandrawati, ada enggak visum et repertumnya dan visum psikiatrum yang menyatakan alat kelaminnya Bu Putri Chandrawati rusak. Karena kalau pemerkosaan pasti dia rusak, minimal lecet. Karena kalau sama-sama basah itu namanya suka sama suka, itu pasti mendesah, cecar Kamarudin Simanjuntak dalam program kontroversi. Dikutip suara.com dari tayangan Metro TV, Sabtu, tanggal 10 Desember tahun 2022, ucapan Kamarudin itu seketika dibantah oleh Febri Diansyah. Dia menjelaskan, berdasarkan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, visum bukanlah satu-satunya bukti, justru ketika di UU Kekerasan Seksual yang baru itu disahkan. Saya enggak tahu Anda membaca atau tidak, jawab Febri. Febri menjelaskan bahwa keterangan korban dikonfirmasi ke psikolog forensik. Menurutnya, konfirmasi psikolog forensik menjadi pertimbangan bahwa Putri benar-benar diperkosa. Kalau di penyidikan, keterangan korban, kalau Anda baca berkas, kejadian, kekerasan seksual, terjadi di Magelang. Yang di Duren 3 itu rekayasa dan skenario, jelasnya. Setelah itu, Kamarudin langsung mempertanyakan keberadaan celana dalam milik Putri, pakaian dalamnya Putri. Ada enggak dijadikan barang bukti celana dalamnya, kata Kamarudin. Situasi menjadi panas. Pertanyaan Kamarudin soal keberadaan celana dalam istri sang mantan Kadif Propam itu tak dijawab oleh Febri Diansyah. Sebelumnya, Febri Diansyah sempat mengungkapkan bukti kekerasan seksual Putri Chandrawati. Menurut ex-juru bicara KPK itu, laporan kekerasan seksual yang diklaim terjadi pada tanggal 7 Juli tahun 2022 telah dihilangkan dalam dakwaan. Perlu dipahami fakta tentang kekerasan seksual ini secara hukum tetap tidak akan menghilangkan pertanggungjawaban pelaku pembunuhan, kata Febri Diansyah dikutip dari utasan Twitternya. Selasa, tanggal 25 Oktober tahun 2022. Febri Diansyah menegaskan bahwa kekerasan seksual yang dialami Putri Chandrawati masih menjadi fakta yang harus dibahas di pengadilan. Ia pun melampirkan beberapa bukti lain berdasarkan saksi petunjuk, bukti satu keterangan korban, Putri Chandrawati. Disampaikan pada penyidik dan dituangkan di BAP tanggal 26 Agustus tahun 2022, Febri Diansyah menjabarkan, hasil pemeriksaan forensik nomor 056 EHPPFAPSIFOLIX 2022 tertanggal tanggal 6 September tahun 2022 pun turut menjadi lampiran bukti atas kekerasan seksual yang dilaporkan Putri Chandrawati. Bukti dua tersebut merupakan hasil pemeriksaan psikologi forensik terhadap semua tersangka, saksi dan korban. Dokumennya tertulis Pro Justisia, lanjut Febri Diansyah. Dokumen Pro Justisia ini menandakan bahwa pihak yang meminta pemeriksaan bukan kuasa hukum, tetapi penyidik. Bukti ketiga adalah keterangan ahli dalam berita acara pemeriksaan psikolog tertanggal tanggal 9 September tahun 2022. Poin pokok yang disampaikan.
Didapatkan informasi yang konsisten telah terjadi kekerasan seksual tersebut merupakan suatu tindakan yang tidak diduga serta tidak dikehendaki korban, jelas Febri Diansyah. Sedangkan bukti keempatnya adalah keterangan dari saksi. Febri meyakini bahwa kliennya telah mendapat kekerasan seksual yang disaksikan oleh 2 orang dalam peristiwa di Magelang tersebut. 2 saksi yang melihat secara jelas peristiwa di luar kamar ketika menemukan Bu Putri tergeletak pingsan dengan pakaian tidak proper. Keringat dingin di depan pintu kamar dekat tempat pakaian kotor dan melihat kamar berantakan. Dan saksi lain yang mengkonfirmasi situasi pasca kejadian KS, papar Febri Diansyah.